Halo, perkenalkan nama saya Johan Ersondili dari Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan semester 5 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil survei arus lalu lintas, kecepatan dan hambatan samping pada Jalan Terusan Timur Raya, Kabupaten Kupang Tengah, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur dengan segmen jalan sepanjang 200 meter dengan tipe atau fungsi jalan yaitu arteri primer. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang lokasi survei yang kami ambil. Kelompok kami sendiri memilih atau mengambil data lokasi di Jalan Terusan Timur Raya, depan SMP Negeri 2 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alasan kami memilih lokasi tersebut sendiri yaitu karena menurut kami lokasi tersebut sangat strategis untuk dilakukan survei lalu lintas dan lokasi tersebut merupakan jalan luar kota, yang dimana kami dapat menghitung data arus lalu lintas, kecepatan, dan hambatan samping di sekitar lokasi. Alasan lainnya yaitu lokasi tersebut bertepatan di depan SMP Negeri 2 Kupang Tengah yang mengakibatkan adanya hambatan samping dan kendaraan masuk keluar di sekitar lokasi. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data yang dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia bagian tengah dengan interval pengambilannya setiap 15 menit. Kemudian adapun eh, gambar dari lokasi yang kami ambil dari Google Earth bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk bentang panjang bentangnya sendiri yaitu untuk hambatan samping atau total panjang jalannya itu 200 meter untuk menghitung hambatan sampingnya dan 50 meter untuk menghitung arus lalu lintas dan kecepatan. Adapun tugas dari setiap kelompok atau anggota kelompok dengan saya Johan Ersandili bertugas menghitung hambatan samping dalam 200 meter arah Pertamina Tanah Merah ke Oebelo. Kemudian kita bisa melihat sheet kedua yaitu geometrik. Nah, untuk geometrik jalannya sendiri yaitu kita bisa melihat pada gambar potongan melintang jalan. Dari gambar tersebut, maka adapun parameter-parameter yaitu yang parameter yang pertama yaitu lebar jalur lalu lintas rata-rata dalam satuan meter dengan sisi A yaitu lebar lebar lajurnya itu 2,9 meter dan sisi B lebar jalurnya 2,9 meter. Maka total untuk lebar satu jalur yaitu 5,9 meter. Kemudian adapun kerep atau bahu jalan dengan sisi A lebarnya 5 meter, sisi B lebarnya 5 meter, totalnya adalah 10 meter. Kemudian adapun trotoar, sisi A, sisi B masing-masing lebarnya 1,3 sehingga totalnya 2,6 dan jarak kerep ke penghalang terdekat yaitu 1 meter. Kemudian setelah itu maka kita akan menghitung arus lalu lintas. Nah, pada arus lalu lintas ini kami menghitung dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore dengan masing-masing menghitung per 15 menit intervalnya. Nah, untuk golongan kendaraannya sendiri itu dibagi menjadi 8 golongan kendaraan, di mana untuk golongan satunya itu dihitung sebagai sepeda motor, dan untuk golongan 2 sampai golongan 4 itu dihitung sebagai mobil penumpang, golongan 5A dihitung sebagai kendaraan sedang, golongan 5B sampai 6B dihitung sebagai BB atau bus besar, dan golongan 7A hingga golongan 7C dihitung sebagai TB atau truk besar. Kemudian kita masuk pada data-data arus lalu lintas. Nah, data-data arus lintas yang didapatkan dari hasil survei didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk menghitung arus lalu lintasnya itu yang pertama kita menghitung atau mentotalkan arah satu dan arah 2 dari jumlah golongan kendaraan atau jenis kendaraan yang telah kita dapat. Yaitu pertama di sini contohnya itu pada interval jam 6 hingga jam 6 lewat 15
Itu total arah satunya yaitu dengan cara sama dengan sum kita ambil dari eh, golongan kendaraan satu hingga golongan kendaraan 8. Maka di sini hasilnya adalah 89. Begitu juga ke bawah itu sama saja. Maka untuk arah 2 juga kita buat seperti arah satu. Maka di sini didapatkan total untuk arah satunya itu ada 89, 14, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita menghitung total kendaraan per jamnya. Karena di sini per jam, maka kita hitung intervalnya itu per 1 jam. Maka dengan cara itu, contohnya di sini pada arah satu, itu di sini adalah caranya sebagai berikut, yaitu kita sama dengan sum dari total arah satu itu dari interval jam 6 hingga interval jam 7. Itu dihitung sebagai 1 jam, maka sama dengan didapatkan total kendaraan per jamnya itu untuk jam 6 pagi hingga jam 7 yaitu 612. Begitu juga ke bawah itu sama hitungnya dan untuk arah duanya itu sama saja. Kemudian setelah mendapatkan total kendaraan per jam dari masing-masing jam yaitu dari jam 6 hingga jam 8, selanjutnya kita menghitung untuk gabung arah satu dan arah 2 atau total arah satu dan arah 2, yaitu dengan cara kita sama dengan kemudian kita jumlahkan total kendaraan per jam dari arah satu ditambahkan dengan total kendaraan per jam dari arah 2. Contoh di sini yaitu 612 kita ditambahkan dengan 738, maka hasilnya adalah 1350. Begitu juga ke bawah itu sama saja. Kemudian eh, kita mencari jam puncaknya. Nah, untuk mencari jam puncaknya yaitu setelah didapatkan total arah satu dan arah 2, maka untuk mencari total jam puncak tinggal kita di sini dari sini kita sama dengan kita pakai rumus max untuk mencari jam puncaknya. Kemudian kita blok saja dari atas hingga bawah. Kemudian kita enter. Nah, di sini didapatkan total jam puncaknya itu yaitu 2163. Nah, untuk mencari jam puncaknya terjadi dari jam berapa hingga jam berapa, maka total jam puncak ini yang 2163 ini kita lihat. Ini terjadi di jam berapa, pada atau pukul berapa. Nah, di sini terjadi pada 2163 ini terjadi itu pada jam setengah 6 hingga 6.45. Maka karena dibutuhkan untuk intervalnya per jam, maka total jam puncak itu terjadi dari jam 6.45 hingga jam 17.45. Itu adalah total jam puncaknya. Kemudian setelah itu kita membuat grafik arus lalu lintas. Nah, dari grafik ini bisa didapatkan bahwa untuk arus lalu lintas kendaraan per menit itu terjadi pada jam 17 atau jam 5 hingga jam 5.15. Ini untuk grafik untuk jam arus lalu lintas kendaraan per menit, bukan per jam. Untuk per menit didapatkan itu pada jam 5 hingga jam 5.15. Bisa kita pastikan di total arah satu ini tadi di jam 5 hingga jam 5.15. Nah, kita bisa pastikan bahwa untuk total arah satu, maka kendaraan atau yang paling banyak lewat lewat itu memang terjadi pada jam 5 hingga jam 5.15. Kemudian untuk arah 2 juga sama, itu kita bisa lihat untuk grafik untuk arah 2-nya itu sama pada untuk arah satu dari grafik arus lalu lintas kendaraan per menit. Untuk arah 2 kita bisa lihat pada grafik untuk arus lalu lintas kendaraan per menit itu untuk arah 2 terjadi dari pada jam 7.30 hingga 7.45. Kita bisa pastikan di sini. Nah, untuk total arah 2 itu memang paling banyak dilewati pada jam 7.30 hingga 7.45. Kemudian setelah membuat grafik,
kita harus memisahkan untuk menghitung EMP-nya nanti. Dengan cara golongan kendaraan ini kita bagi menjadi tipe yaitu MP atau mobil penumpang, KS atau kendaraan sedang, BB atau bus besar, TB atau truk besar, dan SM atau sepeda motor. Untuk membagi caranya itu MP yang pertama itu MP. Nah, karena MP mobil penumpang dan di sini MP sendiri itu didapatkan dari golongan dari golongan 2 hingga golongan 4 itu tergolong MP. Nah, untuk mencari tahu berapa jumlah MP-nya itu, tinggal kita zoom. Nah, di sini kita hanya mengambil pada jam puncaknya saja untuk menghitung EMP-nya nanti. Maka rumusnya adalah zoom sama dengan kita zoom untuk khusus golongan kendaraan 2 sampai kendaraan 4 di jam puncaknya saja, yaitu di jam 14.45 hingga jam 17.45. Maka didapatkan MP di jam puncaknya itu 394. Kemudian KS itu karena KS adalah kendaraan sedang dan dia masuk dalam golongan 5A, kita tinggal zoom di jam puncaknya. Karena di sini tidak ada sama sekali, maka untuk KS arah 1 yaitu 0, kemudian BB di sini yaitu tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu dari golongan 5B hingga golongan 6B, maka BB arah 1 yaitu 59 dan TB sama saja, itu dia golongan 7A hingga 7C. Didapatkan TB-nya untuk arah 1 ya 13 dan SM-nya itu golongan 1 saja dengan total di jam puncaknya yaitu SM-nya yaitu 845. Kemudian kita totalkan semua yaitu MP, KS, BB, TB, dan SM dengan rumus sum baru kita blok dari MP hingga SM. Maka didapatkan total MP, KS, BB, TB, SM untuk arah 1 di sini yaitu 1311. Kemudian kita menghitung seperti untuk arah 2. Di sini untuk arah 2 totalnya adalah untuk MP, KS, dan BB, TB, dan SM adalah 852. Setelah itu baru kita totalkan kedua arah yaitu arah 1 dan arah 2 dengan rumus total arah 1 ditambahkan dengan total arah 2. Di sini didapatkan hasilnya itu 2163. Selanjutnya kita menghitung kecepatan atau data kecepatan. Nah, dari data kecepatan ini itu masih sama seperti arus lalu lintas, itu kita menghitung periode pengamatannya itu dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore dengan masing-masing menghitungnya adalah 2 arah. Nah, untuk menghitung kecepatan sendiri, itu dibagi hanya untuk tiga golongan kendaraan saja, yaitu yang pertama SM atau sepeda motor, MP atau mobil penumpang, dan KS atau kendaraan sedang. Untuk menghitung kecepatan untuk masing-masing golongan kendaraan itu cukup untuk mengambil dengan 10 sampel. Kalau tidak mencapai 10 sampel juga tidak itu juga tidak apa-apa. Kemudian setelah kita mendapat data kecepatan dari hasil survei, kemudian kita menghitung rata-rata dari data tersebut dengan cara contoh di sini saya mengambil arah 1, kemudian untuk rata-rata kita bagi menjadi rata-rata sepeda motor, rata-rata mobil penumpang, dan rata-rata KS atau kendaraan sedang. Di sini saya pertama itu menghitung rata-rata dari sepeda motor dengan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan average, kemudian kita blok. Di sini saya mengambil contoh yaitu periode pengamatan dari jam 6 hingga jam 6.15. Kita blok dari sampel 1 hingga sampel 10, kemudian kita enter, maka di sini didapatkan rata-rata dari untuk jam 6 pagi hingga jam 6.15 itu 4,02. Begitu juga ke bawah itu hitungnya sama saja. Kemudian untuk MP mencari rata-ratanya juga sama dengan rumus average, kemudian kita blok golongan data atau sampel 1 sampai sampel 10. Di sini untuk rata-rata mobil penumpang untuk dari jam 6 pagi hingga jam 6.15 yaitu 4,68. Kemudian untuk KS rata-ratanya itu 4,67.
Setelah menghitung rata-rata dari masing-masing golongan kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang, kemudian kita menghitung waktu rata-rata. Nah, waktu rata-rata di sini didapatkan dari rumus sama dengan average kita hanya mengambil rata-rata dari masing-masing golongan kendaraan. Nah, di sini contohnya kita mengambil dari rata-rata mobil penumpang, kemudian rata-rata mobil sepeda motor, dan rata-rata kendaraan sedang. Maka didapatkan waktu rata-rata untuk ketiga golongan kendaraan tersebut adalah 4,46. Untuk ke bawahnya, untuk menghitung ke bawahnya tinggal sama, yaitu kita tinggal tarik saja rumus yang tadi untuk ke bawah, maka sudah sama hasilnya ke bawah itu sama saja. Kemudian setelah menghitung waktu rata-rata, kita harus menghitung nilai SMS dalam meter per detik. Itu rumusnya yaitu eh, panjang jalan dibagi dengan waktu rata-rata dari total ketiga golongan kendaraan tersebut. Nah, untuk panjang jalannya ini sendiri tadi saya lupa jelaskan, kenapa di sini panjang jalan yang kita pilih 50 meter karena dalam aturan eh, ini rata-rata kendaraan kami yaitu dari hasil survei yaitu 50 kilometer per jam, maka untuk rata-rata 40 kilometer per jam itu dari kisaran 40 sampai 60 meter. Maka di sini kami mengambil panjang jalannya itu 50 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung SMS dalam meter per detik untuk mewakili yaitu jam 6 hingga jam 6.15. Itu dengan cara waktu rata-rata tadi atau waktu rata-rata dari ketiga golongan kendaraan itu panjang jalan dibagi dengan waktu rata-rata. Maka hasilnya yaitu 11,21. Untuk ke bawahnya tinggal sama, kita tinggal blok dan kita tinggal tarik ke bawah. Nah, selanjutnya setelah menghitung SMS meter per detik, kemudian karena di sini kami akan hitung per jam, maka konversi menjadi SMS kilogram per jam dengan rumus sebagai berikut, yaitu yang nilai SMS per detik tadi yang telah kita cari, itu kita kali dengan 1/1000, kemudian baru kita bagi dengan 1/3600. Itu untuk kita konversi ke SMS dalam satuan kilometer per jam. Kemudian kita enter, maka hasilnya itu 40,37 kilometer per jam. Untuk ke bawahnya itu tinggal kita blok dan kita tarik ke bawah. Maka hasilnya itu sudah mengikuti rumus di atas. Nah, setelah menghitung SMS kilometer per jam, dari sini kita akan menghitung karena tadi itu untuk total dari ketiga kendaraan, maka di sini kita akan menghitung SMS untuk masing-masing golongan kendaraan. Di sini pertama kita akan menghitung SMS untuk eh, golongan kendaraan yaitu SM atau sepeda motor dengan rumus sebagai berikut, yaitu panjang jalan Panjang jalan ini kita bagi dengan waktu rata-rata dari sepeda motor, kemudian kita kali dengan 3,6. Kemudian kita enter, maka hasilnya 44,80. Untuk ke bawahnya sama saja itu kita tarik ke bawah, maka hasilnya sama saja atau rumusnya sama saja seperti di atas. Setelah menghitung SMS untuk SM, kemudian kita menghitung SMS untuk MP. Sebelumnya kita menghitung untuk SM, maka sekarang kita menghitung untuk MP atau mobil penumpang. Yaitu dengan cara sama saja, tetapi di sini bedanya yaitu rumusnya panjang jalan kita bagi dengan eh, rata-rata dari MP atau mobil penumpang, bukan lagi rata-rata dari SM atau sepeda motor. Yaitu kemudian panjang jalan kita bagi dengan rata-rata dari MP atau mobil penumpang, kita kali dengan 3,6. Kemudian di sini kita enter, maka hasilnya itu 38,43. Untuk SMS untuk KS itu sama saja rumusnya seperti SM dan MP, tetapi bedanya itu panjang jalan juga itu dibagi dengan waktu rata-rata dari KS, bukan dari MP atau SM. Kemudian kalian 3,6, maka hasilnya yaitu
38,52. Untuk ke bawahnya sama aja, tinggal kita tarik. Itu hasilnya atau rumusnya tetap mengikuti dari tas. Setelah itu untuk arah satu. Nah, untuk arah dua pun sama saja, kita buat seperti arah satu. Nah, setelah kita menghitung, kemudian kita akan menghitung jumlah dari SMS MP, dan SMS KS dari masing-masing arah. Untuk arah satu di sini, jumlah jam untuk SMS sepeda motor yaitu rumusnya itu tinggal kita zoom, baru kita blok dari atas hingga bawah, kemudian kita enter, maka hasilnya itu 931,89 km per jam. Dan untuk MP itu caranya sama, di sini didapatkan hasilnya 767,16 km per jam, dan untuk kendaraan sedang didapatkan 693,34 km per jam. Itu untuk arah satu. Untuk arah dua, total jam SMS per kilometer per jam didapatkan yaitu 907,26, dan untuk MP didapatkan 774,01 km per jam, dan untuk KS didapatkan 647,28 km per jam. Setelah mendapatkan total SMS untuk ketiga golongan kendaraan untuk arah satu dan arah dua, kemudian kita akan membuat grafik. Nah, grafik ini adalah grafik fluktuasi kecepatan jam puncak. Nah, dari grafik fluktuasi kecepatan puncak ini, kita mengambil khusus waktu untuk jam puncak saja. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, karena waktu jam puncak itu terjadi dari jam 14, 16.45 hingga jam 17.45, maka kita akan mengambil hanya khusus waktu jam puncak saja. Nah, untuk SM-nya sendiri, kita tinggal rumusnya itu SMS SM jam puncak arah satu, kita tambah dengan SMS SM jam puncak arah 2, kemudian kita bagi dengan 2, maka hasilnya yaitu 35,1. Itu sama saja, kita tinggal tarik ke bawah, itu maka hasilnya itu sama. Kemudian untuk MP-nya sendiri yaitu kita menghitung sama saja, tetapi di sini nanti kita mengambil SMS untuk MP, bukan untuk SM. Nah, SMS untuk MP arah satu kita tambah dengan SMS MP arah 2, baru kita bagi 2, maka didapatkan hasilnya itu 32,45. Untuk KS sama saja, tetapi nanti diambil SMS dari KS. Nah, kemudian didapatkan grafik fluktuasi kecepatan jam puncak. Nah, dari grafik fluktuasi kecepatan jam puncak ini, kita bisa melihat bahwa memang benar bahwa pada jam 16.45 sampai jam 5 atau jam 17.00 itu warna biru ini adalah warna untuk SM, dan jam puncaknya itu terjadi di angka kisaran 35,11, dan warna orange ini yaitu MP, dan kisaran terjadi di angka 32,45, dan abu-abu ini adalah untuk KS, dan angkanya di kisaran 30,32. Begitu juga selanjutnya itu sama saja. Selanjutnya kita akan masuk dalam sheet hambatan samping. Untuk hambatan samping ini ada beberapa parameter untuk menunjang dalam perhitungan hambatan samping ini, yaitu ada yang pertama pejalan kaki, parkir atau kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, dan kendaraan melambat. Nah, untuk periode pengamatannya sendiri itu masih sama, yaitu dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah. Nah, dari hasil survei untuk masing-masing arah, yaitu arah satu dan arah 2, didapatkan eh, hasil sebagai berikut. Untuk arah satu di sini dari didapatkan periode pengamatan jam 6 hingga jam 6.15, yaitu untuk pejalan kaki didapatkan 2, untuk parkir kendaraan berhenti didapatkan 3, kendaraan masuk keluar jumlahnya 10, dan kendaraan melambat jumlahnya 13. Nah, untuk menghitungnya yaitu
kita harus mencari total dari semua parameter ini di masing-masing interval 15 menit, yaitu dengan cara kita sama dengan kita zoom, kemudian kita blok dari pejalan kaki hingga ke jalan melambat ini untuk interval masing-masing interval ini. Kemudian kita enter, maka hasilnya 28. Untuk ke bawahnya sama saja, tinggal kita blok ke bawah, maka itu hasilnya sama, itu mengikuti dari atas. Itu untuk arah satu. Arah dua juga sama, tinggal kita zoom, ini kita blok pejalan kaki hingga kendaraan melambat. Kemudian kita enter, hasilnya itu 7. Kemudian kita tinggal blok, kita tarik ke bawah saja. Itu hasilnya sudah sama. Nah, setelah kita mendapatkan total dari keempat parameter tersebut dari dua arah, kemudian kita membuat grafik untuk masing-masing arah. Di sini kita bisa melihat grafik untuk arah satu, yaitu grafik kejadian hambatan samping per 200 meter. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa uh, hambatan samping yang paling besar itu terjadi dari jam 6.45 hingga jam 7. Kita bisa memastikan pada tabel berikut itu tadi dari grafik itu terjadi dari jam 6.45 hingga jam 7. Kita bisa cari dengan cara mudah, yaitu tinggal kita di sini bisa sama dengan itu menggunakan rumus max atau maksimum. Kemudian kita tinggal blok saja total dari jam 6 hingga jam 8. Kemudian kita enter. Nah, dari sini uh, maksimumnya itu adalah angkanya itu 158. Nah, kita bisa lihat 158 itu ada di interval jam berapa atau ke menit ke berapa. Nah, dari sini ternyata 158 itu terjadi pada interval jam 6.45 dan hingga jam 7. Maka dari grafik ini sudah benar karena dari grafik itu yang paling besar hambatan sampingnya itu terjadi dari jam 6.45 hingga jam 7. Untuk arah dua itu sama saja. eh, dari grafik, kalau kita bisa baca grafik ini, dari grafik kita bisa lihat bahwa hambatan samping itu yang paling besar itu terjadi di atau kisaran jam, yaitu interval jam 6.45 hingga jam 7. Kita bisa memastikan dengan cara sebelumnya itu dengan sama dengan max atau maksimum, kemudian kita blok dari jam 6 hingga jam 6 pagi hingga jam 6 sore, kemudian kita enter. Nah, di sini didapatkan 80. Nah, angka 80 ini ternyata berada pada interval jam 45 hingga jam 7. Ternyata sudah benar dan grafik juga sama dengan hasil hitung ini. Setelah itu kita lanjut dalam sheet JLK 1 atau Jalan Luar Kota 1. Nah, pada sheet ini uh, saya akan membahas mengenai arus lalu lintas atau maksimum arus lalu lintas dan menentukan kelas hambatan samping. Untuk jalannya dan surveinya masih sama, itu terjadi pada uh, hari Jumat 15 November 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, nah, dengan nama jalannya itu Jalan Terusan Timur Raya, depan SMP Negeri Kupang Tengah, dengan segmen antara yaitu dari Pertamina Tanah Merah hingga El Belo, dan segmen kedua yaitu El Belo dan ke arah Pertamina Tanah Merah. Kemudian panjang segmennya itu 200 meter dengan jenis jalannya yaitu jalan luar perkotaan 2/2T atau tidak terbagi, dengan waktu yaitu dimulai pukul 6 pagi hingga jam 6 sore, dengan fungsi jalan atau tipe jalannya itu jalan arteri primer. Kemudian adapun penampang melintang jalan seperti pada gambar.
Nah, setelah itu ada pun parameter-parameter yang saya jelaskan pada keadaan geometrik, itu sama saja. Setelah itu kita akan menghitung arus lalu lintasnya atau Q maksimum. Nah, untuk Q maksimum kita bisa lihat pada tabel itu kita bagi menjadi dua arah, yaitu arah satu dan arah dua. Nah, di sini untuk arah satu masing-masing kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu mobil penumpang atau MP, KS atau kendaraan sedang, BB atau bus besar, TB atau truk besar, dan SM atau sepeda motor. Nah, di sini ada faktor atau faktor MP dari masing-masing dari kendaraan ini. Untuk MP sendiri, faktornya adalah satu atau bobotnya satu. Mengapa? Karena di sini kita akan menghitung EMP, di mana EMP itu adalah nilai ekuivalensi untuk mobil penumpang. Maka bobotnya atau faktornya adalah satu. Nah, untuk KS ya, KS sendiri di sini bobotnya adalah atau faktornya adalah 1,3 dan BB adalah 1,5, TB 2,5 dan SM 0,6. Faktor bobot dari KS, BB, TB, dan SM ini kita bisa lihat pada tabel 3.9, yaitu di sini adalah tabel yang membahas tentang eh, nilai MP untuk segmen jalan umum tipe jalan 2/2T. Karena tipe jalan kami 2/2T, maka kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, karena tipe alinemen kami datar, maka untuk kit total dengan kit total kendaraan per jam itu yang kami dapatkan sebelumnya pada perhitungan arus lalu lintas di sini yaitu 2163. Karena 2163 itu lebih besar dari 1900, maka untuk kit total pada tabel ini kita memakai angkanya itu lebih besar sama dengan 1900 dengan nilai MP untuk atau faktor MP untuk KS 1,3, EMP untuk BB 1,5, EMP untuk TB 2,5. Itu sudah sama dengan tabel yang saya kerjakan. Nah, untuk SM sendiri, EMP-nya itu dilihat dari lebar jalur lalu lintas kami. Nah, karena lebar jalur lalu lintas kami itu 5,9, di mana itu lebih pada tabel lebih kecil dari 6 meter, maka EMP untuk SM ini atau sepeda motor kami menggunakan nilai atau faktornya adalah 0,6. Setelah itu, setelah kita memasukkan faktor EMP dari masing-masing golongan kendaraan, selanjutnya kita akan menghitung EMP untuk kendaraan per jam, di mana rumusnya yaitu untuk EMP kendaraan per jam itu kita ambil dari data arus lalu lintas yang telah kita hitung, itu tinggal kita link saja dari arus lalu lintas sama dengan kita link dari arus lalu lintas ini yang telah kita bagi, yaitu di jam puncaknya itu kita tinggal link kita sama dengan, nah, tinggal tarik saja. Oke. Setelah itu kita akan menghitung total untuk kendaraan per jam dengan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan kita blok EMP, kita blok dari EMP hingga SM, kemudian kita enter, didapatkan eh, total arah satu atau arah satu untuk kendaraan per jam itu dapatkan hasilnya itu 1311. Kemudian kita akan menghitung SMP per jam. Nah, untuk menghitung SMP per jam ini, rumusnya sebagai berikut. Untuk MP-nya itu tinggal eh, kendaraan per jam dari MP itu kita kali dengan faktornya. Di sini yaitu maka 394 kita kali dengan, karena MP dari MP itu satu, maka hasilnya tetap 394. Nah, berikut karena di sini untuk BB atau bus besar itu karena nilai dari kendaraan per jam untuk BB atau bus besar itu 59 dan faktor atau nilai MP-nya itu 1,5, tinggal kita kali maka hasilnya 88,59. Kemudian berikutnya tinggal kita blok. Maka didapatkan hasil SMP per jam untuk arah 1 yaitu 1022. Untuk arah 2
arah 2 sama saja cara menghitungnya. Untuk arah 2 didapatkan kendaraan per jamnya itu 852 dan SMP per jam untuk arah 2 yaitu 619,2. Maka selanjutnya kita mencari Ki total untuk kedua arah. Karena tadi masing-masing untuk arah 1 dan arah 2, selanjutnya itu kita tinggal total saja. Dengan rumus eh, eh, total SMP per jam arah 1 kita tambah dengan total SMP per jam arah 2. Maka di sini hasilnya adalah 1641,2. Setelah itu, kita akan menghitung faktor pemisahan arahnya, yaitu dengan cara di sini yaitu total SMP per jam dari arah 1 itu kita bagi dengan uh, Ki total untuk kedua arah. Di sini maka sama dengan 1022 kita bagi dengan 1641,2. Kemudian kita enter, hasilnya adalah dalam bentuk persen maka 62%. Untuk arah 2 itu sama saja, tinggal uh, Ki untuk SMP per jam untuk arah 2 kita bagi dengan Ki total arah 1 dan arah 2 maka 619,2 kita bagi dengan 1641,2 maka hasilnya yaitu 38 dalam bentuk persen yaitu 38%. Maka karena 62 dan 38% ini kita lihat untuk PA atau pemisahan arus ini tidak ada, maka kita lihat yang mendekati. Di sini yang mendekati yaitu 65 dan 35. Maka untuk faktor pemisahan arahnya kita gunakan 65 dan 35. Kemudian kita menghitung FSMP dengan rumusnya yaitu uh, total kendaraan per jam arah 1 dan arah 2 kita tambah dengan total dari SMP per jam arah 1 dan arah 2 kita bagi dengan total SMP per jam arah 1 dan arah 2. Maka hasilnya itu 0,76. Setelah menghitung Ki arus, maka kita akan menentukan kelas hambatan samping. Nah, untuk menghitung kelas hambatan samping, di sini ada beberapa parameter, yaitu ada pejalan kaki, parkir kendaraan berhenti, kendaraan keluar dan masuk, dan kendaraan melambat. Nah, untuk bobot-bobotnya itu masing-masing di sini ada 0,6, 0,8, 1, dan 0,4. Untuk bobotnya itu kita bisa lihat pada materi jalan luar kota di sini dikatakan bahwa jumlah pejalan kaki yang berjalan yaitu bobotnya itu 0,6, jumlah kendaraan berhenti atau kendaraan parkir bobotnya 0,8 dan jumlah kendaraan masuk keluar bobotnya 1,0 dan jumlah untuk kendaraan melambat bobotnya adalah 0,4. Nah, setelah kita memasukkan bobot dari masing-masing parameter itu, kemudian kita menghitung frekuensi kejadian dalam 200 meter per jam, yaitu dengan cara ini kita tinggal ambil dari pejalan kaki, kita tinggal ambil dari jumlah pejalan kaki eh, pada jam puncak arah 1 dan arah 2. Di sini didapatkan hasilnya itu 31 dan parkir kendaraan berhenti itu sama juga. Kita tinggal ambil dari jumlah eh, kendaraan berhenti di jam puncak arah 1 dan arah 2. Itu totalnya yaitu 24. Kendaraan keluar dan masuk totalnya untuk arah 1 dan arah 2 140 dan kendaraan melambat untuk arah 1 dan arah 2 totalnya yaitu 64. Kemudian kita akan menghitung frekuensi dikali dengan bobot. Itu rumusnya yaitu frekuensi yang telah dapat yaitu 31, kita tinggal kalikan saja dengan bobot dari pejalan kaki, itu 0,6, maka didapatkan hasilnya
18,6. Sisanya tinggal kita tarik saja ke bawah. Maka hasilnya sama. Setelah itu kita total atau jumlah dari semua frekuensi dikali dengan bobot ini dengan rumus zoom tinggal kita blok dari pejalan kaki hingga kendaraan melambat. Maka di sini didapatkan total frekuensi dikali bobot yaitu 203,4. Maka kelas hambatan samping ini tergolong sedang. Untuk melihat dari mana kelas hambatan samping ini tergolong sedang, itu kita bisa lihat di tabel sebelah yaitu kategori KS. Karena eh, jumlah frekuensi dikali bobot kami itu adalah 203,4. Nah, di tabel ini uh, di kisaran maka di kisaran 150 sampai 249 dengan kategori yaitu sedang. Maka kelas hambatan samping pada jalan kami yaitu jalan terusan Timur Raya yaitu tergolong sedang. Kemudian kita masuk pada sheet berikut yaitu jalan luar kota 2 atau JLK2. Di sini kami akan membahas atau saya akan membahas mengenai kapasitas dan derajat kejenuhan. Nah, untuk menghitung kapasitas dan derajat kejenuhan sebagai berikut. Pertama itu kita menentukan kapasitas dasar atau C0. Nah, untuk menghitung kapasitas dasar ini, kita akan melihat pada tabel 3.1. Nah, untuk channel ini kita bisa juga lihat pada materi yaitu di sini untuk segmen jalan untuk tipe 2/2 TT dan 4/2 4/2 T. Nah, karena tipe alinemen kami yaitu datar, maka channel SMP per jam untuk 2/2 TT yaitu 4.000. Maka di sini ada hitungan kami menggunakan kapasitas dasar atau channel yaitu 4.000. Kemudian kita masuk pada faktor koreksi akibat. Nah, pada faktor koreksi akibat ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada lebar jalur atau FCL, pemisahan arah atau FCPA, dan hambatan samping atau FCHS. Nah, untuk lebar jalurnya sendiri itu kita bisa lihat pada tabel 3/4. Nah, karena tipe jalan kami 2/2 TT atau tidak terbagi dengan lebar jalur kami 5,9 atau kita bulatkan ke 6, maka nilai FCL-nya itu di sini itu 0,91. Maka di sini kami masukkan nilainya 0,91. Selanjutnya kita menentukan hambatan samping atau FCAS dari tabel merujuk pada tabel 3/8. Nah, dari tabel 3/8 karena tipe jalan kami masih sama yaitu 2/2 tidak terbagi, dengan kita telah menentukan kelas hambatan sampingnya sedang dengan lebar bawah kami di sini diketahui lebar bawah kami yaitu di sini tadi lebar bawah kami 5 meter, maka di sini tidak ada, maka kita ambil yang lebih besar sama dengan 2,0, maka nilainya adalah 0,98. Nah, maka di sini kita masukkan untuk hambatan sampingnya itu nilai FCHS-nya itu 0,98. Kemudian kita menghitung kapasitas C dalam satuan SMP per jam. Dengan rumus yaitu di sini adalah dari keterangan C sama dengan C0 dikali FCL dikali FCPA dikali FCHS. Maka didapatkan 4.000 kita kali dengan 0,91 kali 0,91 kali dengan 0,98, maka hasilnya yaitu 3.246,15. Setelah kita mendapatkan kapasitas atau C, maka kita masukkan data arus lalu lintas atau K total yang telah kita cari sebelumnya pada JLK1.
Nah, pada JLK1 itu kita dapat Ki total untuk arah 1 dan arah 2 itu 1641,2. Maka kita masukkan pada JLK1, Ki totalnya itu 1461,2. Kemudian kita akan menghitung derajat kejenuhan. Nah, untuk menghitung derajat kejenuhan sendiri itu rumusnya adalah untuk menghitung derajat kejenuhan, rumusnya adalah Ki total dari arus lalu lintas itu dibagi dengan kapasitas atau C. Maka di sini tinggal sama dengan Ki total ini kita bagi dengan kapasitas ini. Maka didapatkan derajat kejenuhan atau DJ-nya itu 0,51 dengan tingkat pelayanannya itu C. Terakhir, kita akan membahas tentang level of service atau kinerja lalu lintas pada Jalan Terusan Timur Raya depan SMP Negeri 2 Kupang Tengah. Dari hasil analisis kelompok kami, pada Jalan Terusan Timur Raya, tepatnya depan SMP Negeri 2 Kupang Tengah, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kinerja lalu lintas atau level of service pada lintasan jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang terbilang normal, dikarenakan derajat kejenuhan yang didapatkan yaitu sebesar 0,51. Dengan ini, ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan golongan C, di mana karakteristik lalu lintas tersebut masih dalam arus stabil, operasi atau gerak kendaraan mulai dipengaruhi oleh kendaraan lain, dan pengemudi terbatas dalam memilih kecepatan. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai tugas tentang survei lalu lintas yang membahas tentang arus lalu lintas, kecepatan, hambatan samping, uh, Ki total atau Ki total dari arus lalu lintas beserta dengan derajat kejenuhan serta level of service atau kinerja lalu lintas uh, pada Jalan Terusan Timur Raya depan SMP Negeri 2 Kupang Tengah untuk tugas jalan luar perkotaan. Sekian dan terima kasih.